Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-32. Di part sebelumnya, Hwangsang berhasil mengajak Jinchen untuk mencari roh api. Dan di part kali ini, Jinchen berhasil mendapatkan kekuatan baru. Tapi di ending, Hwangsang berhasil ngeprank semua orang. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Seojun yakin kalau yang tadi itu pasti skillnya Hwangsang. Dengan tabung oksigen ini, Jinchen bisa menyelam maksimal selama 3 jam. Pelatih Liu juga menyuruh Jinchen untuk fokus saat menyelam ke dalam air. Dengan perlengkapan menyelam seadanya, Jinchen menyelam ke dalam air untuk mencari roh apinya. Dia menuju ke lokasi yang ditandai Hwangsang secepat mungkin. Di atas sana, pelatih Liu berharap kalau semua ini akan berjalan lancar. Karena di luar sudah sangat dingin, si bocil ML membuat kubah es lagi dan membiarkan Sudahang kedinginan di luar. Sambil berenang ke lokasi yang ditandai Hwangsang, Jinchen teringat dengan perkataan Hwangsang yang bilang untuk jangan terpaku dengan masa lalu, teruslah melangkah maju. Kali ini aku tidak akan terpaku lagi sama masa laluku, batin Jinchen. Di tempat lain, Hwangsang sedang mengalihkan perhatian si monster belut raksasa ini dari Jinchen. Mengalihkan perhatian monster ini sendirian sangatlah sulit. Dan dawas! Sekali serangan dari monster ini sudah cukup untuk membuat Hwangsang terluka parah. Tapi Hwangsang tidak tinggal diam. Dia mulai mengaktifkan skill Kage Bunshin. Dengan serangan memutar, gelombang air membuat Bunshin Hwangsang terombang-ambing. Dan cerewet! Tusukan ekor dari belut ini mampu membantai semua Bunshin Hwangsang. Bahkan Hwangsang yang asli juga ikut terkena imbasnya. Kemudian panel berpindah ke kota Ghost Flag. Xing Yoyo sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan para warga. Tapi para warga yang tumbang jumlahnya sangat banyak. Dia menyarankan untuk memulangkan para warga terlebih dahulu. Tapi mereka tidak punya waktu untuk itu. Guoba menyuruh Xing Yoyo untuk menyelamatkan warga sebanyak mungkin. Lalu ada telepon dari Zhang Nongwan yang menyuruh Guoba segera berangkat. Guoba bertanya kenapa berangkat secepat ini. Ditambah lagi, tim Hwangsang juga belum kembali. Mereka tidak bisa meninggalkan tim Hwangsang begitu saja. Zhang Nongwan menegaskan kalau alat penghangat yang ada di kapal mulai mengalami kerusakan. Jika mereka tidak segera pergi, maka alat penghangat benar-benar tidak akan berfungsi dan suhu dingin yang ekstrim ini akan membunuh semua orang yang ada di dalam kapal. Guoba langsung terdiam dan terkejut setelah mendengar penjelasan Zhang Nongwan. Dirinya harus mengambil keputusan sulit dalam jangka waktu yang sangat singkat. Setelah itu, panel berpindah ke Jinchen. Dia merasa kalau semakin dekat dengan roh api. Semakin lama dia mendekat, detak jantung Jinchen juga semakin cepat dan semakin kuat. Lewat radio, pelatih Liu mengingatkan Jinchen. Pelatih Liu bilang kalau Jinchen menyelam terlalu dalam. Oksigen yang Jinchen punya tidak akan cukup untuk digunakan naik ke permukaan. Dari radar, Jinchen terlihat tetap menyelam lebih dalam. "Woi Jinchen, cepat balik!" bentak pelatih Liu. Di dalam sana, Jinchen mengabaikan pelatih Liu. Ini adalah kesempatan emas baginya. Jika dirinya melewatkan kesempatan ini, dia akan menyesal seumur hidupnya. Ini adalah kesempatan yang sudah Hwangsang berikan padaku sampai mau meresikokan nyawanya. Apapun yang terjadi, aku akan berjuang sampai akhir, batin Jinchen. Gawat, dia akan benar-benar tenggelam, ujar pelatih Liu. Tiba-tiba
Huangsang menembakkan Dragon Ceremonial Cannon ke atas. Malu dan Xiaoyu bingung apa maksud sinyal Huangsang yang ini. Tiba-tiba Huangsang meluncur naik dari atas. Bisa-bisanya lo cosplay jadi Iron Man, teriak Malu dan Xiaoyu. Selanjutnya aku mengandalkan kalian, teriak Huangsang. Malu dan Xiaoyu bingung mengandalkan mereka untuk apa. Dan dawar, monster belut raksasa rank A keluar dari dalam air. Monsternya datang, teriak Malu yang mulai panik. Tapi Makianyi menenangkan mereka semua. Jika di darat, monster ini tidak terlalu kuat. Daratan adalah wilayah kekuasaanku, teriak Makianyi sambil maju menerjang si belut raksasa ini dengan skill andalan Tiger Mountain Fish. Pelatih Liu membenarkannya. Meskipun Makianyi nggak guna, mereka punya keuntungan jika bertarung melawannya di darat. Makianyi yang sedang lari pun kepleset. Dan dewas, Tiger Mountain Fish malah mengenai permukaan esnya. Jelas saja es yang berada di bawah mereka langsung pecah. Dengan ini satu-satunya keuntungan mereka pun langsung hilang. Walah, bapak goblok, teriak Malu. Makianyi hilang kemana woi? Tanya Xiaojun. Malu baru ingat kalau ayahnya ini nggak bisa berenang. Dan benar saja, Makianyi langsung tenggelam ke dasar air. Si bocil ML menyarankan Malu untuk segera memberikan nafas buatan. Wah, aku mau, teriak Malu. Untungnya si bocil ML ini adalah pengendali es. Dia bisa membuat pijakan es untuk beberapa orang. Chuya, Xiaoyu, dan pelatih Liu ia selamatkan duluan. Xiaoyu bertanya kemana perginya belut raksasa itu. Ternyata si belut raksasa ini masih kekeh mengejar Huangsang. Kemudian panel berpindah ke dalam air. Tak lama berselang mencari, akhirnya Malu berhasil menemukan Makianyi. Saat mendekat, Makianyi malah memonyongkan bibirnya sehingga membuat Malu merasa jijik. Woi anak durhaka, tolong bapakmu, teriak Makianyi. Di atas permukaan air, Huangsang dan Xiaojun sedang berusaha menghindari amukan monster belut raksasa ini. Xiaojun menyuruh Huangsang berhati-hati. Soalnya si belut raksasa ini mau menembakkan serangan jarak jauh. Dan dawas, Xiaojun dan Huangsang langsung terhempas. Untung mereka mendarat tepat di sebuah bongkahan es. Tapi belut raksasa ini bersiap memakan Huangsang dan Xiaojun. Nggak pakai lama, Huangsang langsung menendang Xiaojun sekuat tenaga. Dan dawas, Huangsang pun dimakan sama si belut raksasa ini. Huangsang, teriak Xiaojun. Pelatih Liu dan si bocil ML panik setelah melihat Huangsang dimakan sama belut raksasa ini. Tiba-tiba si belut oleng. Ternyata Makianyi ada di sana dan mengganjal gigi si belut raksasa. Tahan Makianyi, kami akan membantumu, teriak pelatih Liu. Cacing besar Alaska mau memakanku, jangan ngimpi, bentak Makianyi. Dan dawas, Makianyi menghantam gigi si belut raksasa dari dalam dengan skill andalan Tiger Mountain Fish. Saking kuatnya pukulan itu sampai membuat gigi si belut patah dan terlempar ke arah Xiaoyu dan yang lainnya. Xiaojun langsung mengambilnya dan menerangkan kalau gigi ini adalah harta karun rank A. Gigi ini memiliki kadar racun yang sangat tinggi. Dan setelah penjelasan tersebut, Xiaojun langsung tepar akibat racun yang mematikan. Di sisi lain, Huangsang membawa Makianyi yang juga kena racun mematikan. Karena kondisi yang berbahaya, si bocil ML meminta bantuan pada Guoba. Tapi Guoba hanya bisa membantu satu kali. Soalnya poin konspirasinya sekarang sangat terbatas. Guoba langsung mengaktifkan sinar laser kematiannya.
Dia menukar semua poin konspirasi untuk meningkatkan akurasi sebesar 100%. Dengan sisa energi yang dimiliki, Huangsang mati-matian melarikan diri dari si belut raksasa ini. Di sisi Guoba, penukaran poin pun berhasil. Partikel pointer strike pun Guoba tembakan. Mak ciu! Tembakan lasernya dengan cepat menuju ke tempat belut raksasa berada. Dan dawar. Tembakan dari Guoba mengenai si belut raksasa dengan telak. Tembakan Guoba memberikan luka fatal ke si belut raksasa. Bos laba-labamu keren, suruh dia menembak lagi, ujar Malu. Tapi tidak bisa, Guoba hanya bisa menembakkan laser seperti tadi 1 kali doang. Tiba-tiba belut raksasa tenggelam ke dalam air. Malu merasa senang karena monster belut raksasa itu mungkin saja sudah mati. Tapi pelatih Liu bilang kalau itu mustahil. Monster belut raksasa ini pasti kabur dan itu sangat berbahaya buat Jinchen. Kemudian panel berpindah ke tempat Jinchen berada. Dia sudah dekat dengan sumber cahaya api ini. Sebelum sampai ke sana, oksigen Jinchen udah habis. Dia melepas tabung oksigennya dan menyelam sekuat tenaga ke tempat roh api berada. Karena Jinchen itu anak perempuan, ketika dewasa nanti dia akan menikah dan meninggalkan keluarganya. Jinhui yang merupakan anak laki-laki adalah harapan yang akan menjadi penopang keluarga. Anak gadis seperti Jinchen tidak akan berguna bagi keluarga. Oleh karena itu, ibu Jinchen lebih menyayangi Jinhui ketimbang Jinchen. Kembali ke masa sekarang, Jinchen semakin dekat dengan cahaya. Dia nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi di bawah sini. Suara detak jantung lebih terasa, tapi hati Jinchen merasa lebih tenang. Huangsang mengatakan pada Jinchen untuk berhenti terpaku pada masa lalu dan menyuruhnya untuk terus menatap masa depan. Huangsang adalah orang yang membuatnya yakin dan memberikannya keberanian. Bahkan jika kau terjebak di dalam lumpur, kau harus tetap melangkah maju. Jinchen pun membenarkannya. Pilihannya saat ini hanyalah maju. Masih banyak hal yang mau Jinchen lakukan di masa depan nanti. Berjalan-jalan di bawah guyuran air hujan, bernyanyi di tepi laut, mendengar suara keong. Pokoknya dia mau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dia sudah bertekad untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Tidak ada waktu lagi untuk menyalahkan diri sendiri. Akhirnya Jinchen pun bertemu dengan roh api. Roh api melihat ke arah Jinchen dengan tatapan yang serius. Jinchen hampir kehabisan nafas, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dengan ramah, Jinchen menyuruh si roh api mendekat. Roh api ini cuman bisa melongo. Jinchen dan roh api merasa cocok satu sama lain. Jinchen bisa merasakan rasa sakit dan kebingungan dari roh api. Hal ini bisa terjadi karena mereka berdua saling membutuhkan. Ayo bersama-sama denganku meraih masa depan, batin Jinchen. Roh api mulai memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Hidup ini merupakan pengalaman. Semakin Jinchen putus asa, semakin dia tahu kalau dunia ini sangat kejam. Meski begitu, hal itu tidak penting. Yang penting saat ini, Jinchen harus belajar untuk mencintai diri sendiri, melupakan orang yang menyakitinya, dan berterima kasih kepada semua orang yang membantunya. Teman-teman yang sudah berjuang mati-matian bersamaku, terima kasih telah memberiku keberanian. Sebelumnya aku merasa putus asa, tapi saat ini aku akan menatap masa depan, menulis lembaran baru, dan membangun masa depan dengan tanganku sendiri. Dan dawar. Semua orang terkejut dengan ledakan dari bawah air. Cahaya merah membara muncul dari bawah air. Ledakan di atas langit membuat silau semua orang. Setelah sekian lama, matahari terbit di kota Ghost Lake.
Si ibu dan si anak ini senang karena bisa merasakan kehangatan sinar matahari. Sing Yoyo heran apa yang sebenarnya terjadi. Guoba tidak terlalu yakin, tapi yang pasti Guoba yakin kalau seseorang baru saja promosi ke ranah Golden Core Period. Dengan aura burung phoenix, Jinchen berhasil promosi ke ranah Golden Core Period. Mulai sekarang Jinchen tidak akan kalah lagi. Itu gadis api, dia berhasil, ujar Huangsang. Keren banget, dia berubah menjadi burung phoenix, teriak malu. Jinchen langsung berterima kasih karena berkat bantuan semua orang, dia berhasil sampai di titik ini. Monster belut rank A ternyata belum kalah. Dan dawar, Jinchen langsung menyerangnya dengan skill Fire Burst. Saat ini, Jinchen merupakan harapan baru bagi teman-temannya dan juga warga kota Ghost Flag. Cahaya api tidak akan pernah padam. Semua warga yang ada di kota Ghost Flag bersyukur bisa melihat matahari lagi setelah sekian lama. Dengan kekuatannya sekarang, Jinchen mampu membuat celah di langit, sehingga sinar matahari mampu menyinari kota Ghost Flag. Setelah promosi ke ranah Golden Core Period, Jinchen semakin bertambah kuat. Akibat kekuatan Jinchen, es yang ada di danau tersebut mulai mencair. Tak tinggal diam, si belut raksasa mulai melancarkan serangan nafas beku. Frost Cannon pun ditembakkan. Setelah menutup awan, dengan serangan yang sama si belut raksasa menciptakan badai es yang sangat kuat. Semua orang merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Ternyata biang keroknya dirimu. Tidak akan kubiarkan kau membekukan tempat ini, bentak Jinchen. Dirinya langsung mengeluarkan energi elemen api yang sangat kuat. Skill Hellflame Great Burning Cannon Jinchen tembakan. Dengan cepat, si belut raksasa membalas serangan Jinchen dengan serangan nafas bekunya lagi. Adu serangan antara elemen es dan api pun terjadi. Bentrokan yang terjadi antara dua kekuatan ini begitu kuat. Saking kuatnya, semua orang yang berada di ranah Cardiac Period sampai dibuat terhempas. Pada dasarnya, energi spiritual yang dimiliki oleh monster itu jauh lebih kuat ketimbang manusia di tingkat yang sama. Alhasil, Jinchen mulai kesulitan melawan nafas beku si belut raksasa ini. Cepat pergi dari sana, bisa gawat kalau sampai terkena serangan monster itu, teriak pelatih Liu. Tapi Jinchen tidak bisa. Kalau dia mundur sekarang, maka kota Ghost Flag sekali lagi akan menjadi dataran es. Tiba-tiba, Huangsang muncul dan berniat membantu Jinchen melawan belut raksasa itu. Pergi dari sini Huangsang, ini terlalu berbahaya buatmu, ujar Jinchen. Tapi Huangsang tidak mau. Dia malah memasang Admiralty Golden Shield di belakang Jinchen. Lalu Huangsang mendorong tubuhnya dengan skill Dragon Ceremonial Cannon kali 4. Dan dewas! Bersama Huangsang, Jinchen malah meluncur ke bola energinya. Tamat sudah nih Manhwa, teriak semua anggota tim Green Set. Tiba-tiba, Jinchen menerima notifikasi kalau sistem sudah bisa diaktifkan. Suara sistem mengatakan kalau Jinchen bisa menukar 100 poin kesulitan untuk ditukar dengan keabadian selama 15 detik. Dalam waktu 15 detik, Jinchen akan masuk ke mode Phoenix dan tidak akan bisa mati. Tanpa keraguan, Jinchen langsung menukar poin tersebut. Dan setelah mendekat ke arah bola energi, Jinchen langsung membeku. Xiaoyu dan yang lainnya langsung panik. Diriku yang sekarang bukanlah diriku yang dulu. Meskipun dunia ini kejam, aku tidak akan kalah lagi, teriak Jinchen dalam hati. Kemudian Jinchen berubah ke mode Phoenix dan menghancurkan esnya. Jinchen jadi Phoenix, keren banget, teriak malu. Jinchen mode Phoenix siap menyerang. Jinchen langsung terbang ke arah belut raksasa rank A ini. Aku tidak akan takut lagi. Selamat tinggal diriku di masa lalu, teriak Jinchen dalam hati. Meskipun dirinya terkena serangan nafas beku, Jinchen tidak berhenti.
Meskipun kedua orang tuanya tidak bangga pada Jinchen, dia akan bangga pada diri sendiri. Senyumanku akan lebih bersinar daripada berlian. Jinchen mode Phoenix masuk ke dalam mulut si belut raksasa. Biarkan nyala api memurnikan segala kekacauan. Great Flame Slave Explosion dan dawar. Jinchen pun meledak bersama belut raksasa rank A ini. Shojun terkejut karena melihat Jinchen memakai skill bunuh diri. "Oh no, Jinchen!" teriak malu. Cahaya api yang bertebaran berkumpul kembali. Sistem keabadian mampu membuat Jinchen pulih kembali. Sedangkan belut raksasa sudah mokat terbakar. "Yeay, kita menang!" teriak malu. Jinchen dengan penuh senyuman mengacungkan jempolnya. Dia berterima kasih sama semuanya. Kalau bukan karena bantuan semuanya, dia tidak akan bisa seperti sekarang ini. Biarkan nyala api memurnikan segala kekacauan. Dan dawar. Huangsang langsung meledak setelah mencoba skill baru Jinchen. Setelah itu, panel berpindah ke kapal migrasi. Sugeng akhirnya sadar. Para warganya mulai senang karena Sugeng akhirnya sadarkan diri. Semua warga kota Ghost Flag langsung keluar ingin merasakan kehangatan sinar matahari. Sugeng dan para warga ingin mencari pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Sugeng sudah nggak sabar ingin melihat wajahnya. Dan seperti inilah wajah pahlawan yang sedang dilihat Sugeng. Suasana di sini sangat dark karena kematian Huangsang. "Bangun Huangsang, jangan tinggalkan kami," ucap teman-teman Huangsang. Sebagai wali kota, Sugeng berbela-sungkawa atas pengorbanan sang pahlawan karena sudah bertarung melawan monster. Tapi malu menerangkan kalau Huangsang tidak mati di pertempuran, melainkan mati konyol karena mencoba menggunakan skill bunuh diri. Singkat cerita, pemakaman Huangsang pun dimulai. Semua orang mulai berdoa supaya amal ibadah Huangsang diterima di sisinya. Meskipun Huangsang sudah tidak ada, semangat juangnya akan selalu bersama mereka. Malu merasa dejavu. Dulu saat masih di Green Set, Huangsang pernah mendapatkan upacara pemakaman seperti ini. Tapi dia muncul seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini beda. Waktu itu dia cuma kehilangan tangan dan matanya. Tapi kali ini dia meledak. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ujar pelatih Liu sambil menangis. Guoba menenangkan semuanya. Kecelakaan seperti ini memang sering terjadi. Dan kebetulan kesialan ini datang ke Huangsang. Jadi mereka harus ikhlas dan melanjutkan manhwa ini tanpa Huangsang. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Pelatih Liu masih meratapi kematian Huangsang. Bahkan sampai malam hari, pelatih Liu tidak beranjak dari tempat duduknya. "Mau sampai kapan ada di situ? Aku mau mengucapkan salam perpisahan ke Huangsang. Mau ikut?" tanya Xiaoyu. Pelatih Liu tidak menjawab ajakan Xiaoyu. Xiaoyu maklum karena pelatih Liu sudah bersama Huangsang dari lama. "Jangan bersedih, pria seperti dia ada banyak di luar sana," ucap Xiaoyu yang ternyata udah nangis. Di depan peti mati, Xiaoyu mulai mengucapkan kalimat perpisahan. Namun karena gelap, Xiaoyu menyalakan senter. "Mak klek." "Apaan tuh?" "Belalai gajah," ujar Xiaoyu. "Hantu!" teriak Xiaoyu. "Apa? Hantu? Di mana?" tanya pelatih Liu. "Hantu bugil, mataku ternodai," ujarnya. "Ayo lari Liu Xiaoyan," teriaknya sambil lari pergi dari tempat ini. "Tunjukkan dirimu, hantu bugil," bentak pelatih Liu. "Bajuku mana?" tanya Huangsang dengan polos.
Lo, Huangsang!" teriak pelatih Liu yang langsung mimisan. Huangsang langsung minta pelatih Liu baju baru. Nggak pakai lama, pelatih Liu langsung bergegas pergi mengambil bajunya. Setelah dapat baju, pelatih Liu langsung melemparnya ke dalam. "Sialan, saking paniknya aku lupa mengambil beberapa foto," batin pelatih Liu yang terlihat menyesal. Tak lama kemudian, Chen Chen juga ingin melihat Huangsang untuk yang terakhir kalinya. Dan saat masuk ke dalam ruangan, inilah pemandangan yang mereka lihat. "Nani, kenapa mereka bertiga malah makan malam?" batin Chen Chen dan Shojun. Berikut tingkatan kultivasi semua orang di manhwa ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.